Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi PPG dalam jabatan 2022, khususnya pada langkah ketiga, penentuan penyebab masalah. Pada langkah ini, langkah pembelajaran pendalaman materi yang harus kita selesaikan adalah langkah ketiga, penentuan penyebab masalah. Sebelumnya tentu kita sudah melalui langkah pertama, identifikasi masalah. Kemudian langkah kedua, eksplorasi penyebab dari masalah tersebut. Dan tibalah saatnya kita pada langkah ketiga, penentuan penyebab masalah. Ini akan dilakukan selama 4 hari kegiatan. Untuk 2 hari pertama, aktivitas mahasiswa yang harus dilakukan adalah akan mendiskusikan atau mencari akar penyebab dari beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi atau problem and cause sharing. Kemudian mengklasifikasi, mengelompokkan, mengkonsultasikan penyebab masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Peran dosen dan guru pamong dalam hal ini adalah memfasilitasi, membimbing, mengarahkan mahasiswa dalam melakukan diskusi untuk mencari akar penyebab masalah dari beberapa penyebab yang telah diidentifikasi pada langkah kedua. Memfasilitasi diskusi kelas dalam mengelompokkan penyebab-penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Di LK1.3 penentuan penyebab masalah, inilah yang akan diselesaikan di kegiatan ini. Dan di sini bisa kita melihat dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah yang akan diisi hasil eksplorasi penyebab masalahnya. Dari mana isinya? Itu bersumber bisa disalin dari LK1.2 sebelumnya, hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi, disinilah di poin-poin ini akan kita letakkan apa yang ada di LK1.2 sebelumnya. Yang akan dilanjutkan secara berturut-turut, akan dilanjutkan pada kolom selanjutnya, yaitu akar penyebab masalah dan analisis akar penyebab masalah. Contohnya seperti ini. Kalau kegiatan sebelumnya kita sudah mengisi di LK1.2 eksplorasi penyebab masalah. Ini ada contoh, misalnya poin pertama, masalah yang telah diidentifikasi berkaitan kemandirian belajar siswa yang rendah. Kemudian berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah, kita sudah melakukan kajian literatur dan wawancara. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah menemukan hasil kajian literatur, itu ada 2. Ada Aisyah Kurniashi dan Fitriani yang menyebutkan ada faktor internal dan eksternal. Kemudian ada Blamer, itu secara sosial dan kesempatan melatih kemandirian belajar. Kemudian hasil wawancara kita juga sudah melakukan kepada berbagai pihak, dan itu ditemukan ada 5 poin. Di sekolah siswa kurang mendapat pembinaan atau pembiasaan tumbuhnya sikap disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan inisiatif. Lingkungan belajar di sekolah yang tidak mendukung tumbuhnya kemandirian pada diri siswa. Guru kurang memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide atau gagasan. Guru kurang menumbuhkan kebiasaan siswa yang memecahkan masalah untuk memecahkan masalah. Strategi mengajar yang dipakai guru kurang mendukung tumbuhnya kemandirian. Poin-poin ini telah kita kerjakan pada contoh sebelumnya, dan pada kegiatan saat ini di LK1.3 semua yang terdeskripsi dari hasil eksplorasi penyebab masalah tersebut itu dicoba diambil poin-poin pentingnya. Jadi kita ambil hanya poin-poinnya saja. Dan disinilah yang akan kita letakkan. Contoh, di poin pertama di situ ada berkaitan dengan disiplin. Maka di LK1.3 saat ini kita ambil dan letakkan pada kolom kedua, kedisiplinan. Nah, kemudian di
LK sebelumnya di situ ada tanggung jawab, maka di sini pun kita meletakkan tanggung jawab. Dan seterusnya. Ada percaya diri, ada inisiatif, ada minat, ada kemampuan memecahkan masalah, ada materi, tidak menarik, lingkungan sekolah, masalah lingkungan keluarga, fasilitas belajar, kompetensi, profesionalisme guru, dan model, metode, atau strategi pembelajaran yang digunakan guru. Inilah berdasarkan identifikasi masalah yang pertama yang berkaitan dengan kemandirian belajar siswa yang rendah. Dan tentu di sini kita membutuhkan kelengkapan selengkap mungkin dari hasil eksplorasi penyebab masalah tersebut. Itulah yang akan kita lanjutkan pada poin kedua, poin ketiga, 4, 5, dan 6. Tidak menutup kemungkinan poin-poin ini ada yang masih bersesuaian dan berulang di selanjutnya, atau mungkin juga di kolom-kolom selanjutnya ada yang hasil eksplorasi penyebab masalah yang baru yang kita temukan. Inilah yang coba kita letakkan dalam tabel LK1.3 dan contoh salinan atau pemindahan hasil eksplorasi dari LK1.2. Sumbernya dari sana. Selanjutnya adalah kira-kira setelah kita pindahkan kita akan mendapatkan isi tabel seperti ini. Contoh yang pertama, kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, minat, kemampuan memecahkan masalah, materi tidak menarik, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, fasilitas belajar, model pembelajaran yang digunakan guru, metode pembelajaran yang digunakan guru, dan strategi pembelajaran yang digunakan guru. Dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan hal-hal lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang ada pada lembar kerja kita masing-masing, yaitu di LK1.2. Yang selanjutnya setelah semua di tabel di kolom kedua ini telah kita isi identifikasinya, poin kedua, kemudian 3, 4, 5, sampai 6, yang akan kita lanjutkan pada akar penyebab masalah dan analisis akar penyebab masalahnya. Langkah atau cara menentukan akar penyebab masalah LK1.3 kolom 3. Nah, itu bisa kita melakukan dengan cara root case analysis. Apa itu root case analysis? Adalah analisis akar penyebab masalah, adalah proses menemukan akar penyebab dari suatu masalah untuk dapat mengidentifikasi solusi yang tepat. Jadi diharapkan proses identifikasi akar penyebab masalah agar bisa dicarikan solusi dari akar penyebab masalah tersebut. Nah, ini bisa kita melihat bahwa root case analysis basic, jadi dasarnya kalau kita melihat sebuah pohon, biasanya kita melihat pohon itu misalnya daunnya layu, rantingnya kering, dan seterusnya. Nah, kenapa dia layu, kenapa dia kering, kenapa ya, dan mengapa yang lain yang terlihat di atas itu sesungguhnya kadang disebabkan oleh hal yang tidak tampak di atasnya, yaitu di akarnya. Ini di bagian akar. Jadi itulah yang harus betul-betul kita bisa menganalisisnya supaya kita bisa menemukan akar persoalan yang sesungguhnya. Jadi symptom of the problem, the width above the surface, ini ya. Jadi disinilah yang perlu betul-betul kita perhatikan ya, bahwa apa yang tampak di atas itu bisa sesungguhnya disebabkan oleh akar masalah yang ada di dalamnya. Nah, di sini karakteristik root cause analisisnya, di sini kita bisa melihat mencegah sekaligus memecahkan masalah mendasar dilakukan dengan mengumpulkan data dengan beberapa teknik dan metodologi. Kemudian untuk melampaui masalah artifisial itu menunjukkan proses dari suatu sistem gagal atau akar penyebab dan akibat. Tujuan dan manfaat root case analysis sini ada 3. Yang pertama untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah. Kemudian tujuan yang kedua untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh untuk mencarikan solusi, memperbaiki dan belajar dari isu-isu mendasar di dalam akar penyebab tersebut.
Dan yang ketiga adalah untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari dari hasil analisis dan secara sistematis mencegah isu di masa datang atau untuk mengulangi kesuksesan dalam mengatasi masalah tertentu. Prosedur penentuan akar masalah itu pertama adalah melakukan identifikasi masalah atau identify problem. Dilanjutkan dengan define problem, kemudian data collecting, dilanjutkan dengan identify cause faktor, cause analysis selanjutnya, dan define root cause case ya. Ya. Jadi identify problemnya itu pengalaman, refleksi, diskusi, kemudian ya di sini didefinisikan bagaimana mendefinisikan masalahnya itu dengan cara mengelompokkan masalah yang teridentifikasi. Kemudian tentu kita akan melakukan diskusi, refleksi, wawancara, literatur, dan melakukan review. Dan tentu selanjutnya adalah mengidentifikasi kasus ya, faktor-faktornya, dengan cara mengeksplor sebanyak mungkin faktor penyebab masalah. Dan tentu di sini case analisisnya adalah melakukan analisis faktor-faktor penyebab tersebut, dan tentu selanjutnya adalah mendefinisikan root case-nya adalah menentukan akar penyebab masalahnya. Banyak cara yang kadang dilakukan sebagai tools for root case analysis. Bisa dengan cara brainstorming, pair to chart, kemudian fishbone diagram, scatter diagram, ada flow chart, ada run chart, ada histogram control chart, kemudian di sini ada tree diagram, design of experiment, dan tentu banyak yang lain selain ini ya. Jadi apapun caranya tentu diharapkan bahwa tool-tool ini bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk mendapatkan dari kasus, menganalisis ya dari kasus-kasus yang kita siapkan. Nah, selanjutnya adalah ini contoh fishbone atau sering juga dikenal dengan Ishikawa diagram. Ini berbentuk seperti tulang ikan. Jadi masalah utamanya kita letakkan pada kepalanya, ya, problemnya, dan tentu masalah-masalah yang sebagai hal yang berkaitan dengan masalah utama tersebut kita bisa letakkan di case 1, case 2, case 3, 4, 5, 6 ya, dan seterusnya. Jadi di kasus yang pertama, kemudian sub kasusnya itu apa, itu bisa kita letakkan di bagian dalamnya atau sebagai tulang-tulangnya ya, dari masalah tersebut. Kemudian sama juga dengan kasus yang kedua, itu kita sisa meletakkannya, dilanjutkan dengan kasus yang ketiga, kasus keempat, 5 dan 6. Ini adalah sebuah contoh saja, dan saya kira kita bisa berlatih menggunakan ini. Bisa juga menggunakan contoh yang lain seperti ini. Ini ada Ishikawa diagram, bisa dengan cara seperti ini. Masalah quality control itu manpower atau people, bisa di method, kemudian selanjutnya machinery, environment, material, dan measurement. Itu biasanya digunakan teknik-teknik ini di masalah quality control. Root case analysis ketika itu dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, kira-kira di manpower itu identik dengan manusia. Jadi guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, dan stakeholder lainnya. Kemudian di metodenya itu berkaitan dengan metode pembelajaran, dan di machinery-nya itu kira-kira berkaitan dengan media pembelajaran. Yang diharapkan di sini adalah TPEG dan mungkin juga HOTS. Environment itu tentu berkaitan dengan lingkungan belajar, dan materialnya adalah materi pembelajaran, dan measurement-nya adalah kita berkaitan dengan penilaian, assessment.
Ini juga bisa kita letakkan ya. Dan tentu masih banyak yang lain. Ini contoh yang lain lagi, ada yang mengatakan tree diagram. Jadi masalah utamanya diletakkan pada bagian di atas sekali. Kemudian simptom pertama, simptom kedua, simptom ketiga. Masing-masing simptom itu tentu punya possible case yang bisa ada di dalamnya, bisa terdiri dari 1, 2, 3, 4, tergantung dari simptom tersebut. Jadi contoh ini ada yang 2, ada yang 1, ada yang ya mungkin saja lebih dari 3 atau yang lainnya. Jadi sedapat mungkin tree diagram ini kita letakkan secara komplit ya. Dan inilah yang dikatakan root case. Kemudian juga ada 5 why. 5 why ya di sini tambah s-nya ya. Jadi why, mengapa? Mengapa? Nah, kemudian dideskripsikan ya sebabnya, because deskripsinya apa. Nah, kemudian dampaknya ya, impact possible case yang pertama. Jadi why yang kedua, why yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Jadi misalnya saja orang terjatuh ya, apa yang menyebabkan dia jatuh, ya kan? Oh, karena lantainya licin, ya. Apa yang menyebabkan lantai licin? Ya, itu contohnya. Jadi itu kaitan-kaitan pertanyaan yang bisa muncul. Karena ya basah misalnya. Ya, kenapa dia basah? Karena di situ ada pipa tapi bocor. Nah, kenapa pipanya bocor? Ya, why? Kenapa pipanya bocor? Iya, karena sudah lama tidak di maintenance dan seterusnya ya. Jadi kira-kira itulah urutan-urutan berpikir yang harus dilakukan ya di sini. Itulah sebagai kalau teknik ini dipakai, ini dikenal sebagai 5 why. Dan mungkin saja ya kalau dirasa bahwa masih banyak mengapa-mengapa yang lain, ini bisa kita turunkan menjadi 6 why, 7 why, dan seterusnya tergantung dari kasusnya. Oke. Dan ini juga bisa kita lihat ada satu bentuk yang berbentuk bintang ya. Jadi ya kita bisa meletakkan contoh Kementerian Belajar Siswa Rendah, apa yang menyebabkan, ini bisa banyak hal, ya kan? Maka disinilah dicoba diletakkan percaya diri, tanggung jawab, kedisiplinan, minat, teknik, materi tidak menarik, fasilitas belajar, model pembelajaran yang digunakan guru, metodenya, inisiatif, lingkungan keluarga, kemampuan memecahkan masalah, dan lingkungan sekolah. Jadi atau faktor-faktor lain kalau dirasa masih ada, ini kita letakkan juga di sekeliling kemandirian belajar siswa tersebut. Jadi secara kompleks itu bisa kita lihat apa yang dipengaruhi ya, kira-kira seperti itu. Dan ini pun masih bisa kita kembangkan lagi, misalnya seperti ini. Kalau dirasa yang sebelumnya ini ya, kemampuan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga serta fasilitas belajar itu dirasa adalah hal yang sulit untuk kita petakan karena bukan ranah kita, bukan ranah guru misalnya, maka ini bisa dikeluarkan. Fasilitas belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Jadi kita bisa fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi siswa kita. Misalnya percaya dirinya, tanggung jawabnya, kedisiplinan, minat, teknik, kenapa materi dia rasa tidak menarik. Kemudian ya tentu berkaitan dengan apa yang dilakukan guru, baik orang lain maupun diri kita sendiri. Misalnya ketika kita sudah melihat itu, mungkin berkaitan dengan inisiatif baik dari siswa itu sendiri maupun dari guru yang mengajarkan materi-materi pembelajaran tersebut maupun metodenya. Nah, bisa juga ini berkaitan dengan model pembelajaran yang digunakan guru. Kalau dipetakan lebih jauh, ini bisa kita hubungkan satu dengan yang lain lagi, keterkaitan antar yang lain, dan kita bisa melihat mana poin-poin yang setelah kita buang yang tidak kita gunakan tadi, dari misalnya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan fasilitas sekolah. Nah, kita dapatkan ini dan kita mencoba memetakannya kembali.
mana yang lebih banyak mempengaruhi. Nah, ternyata setelah dipetakan, ini ada garis merah, garis biru. Nah, model pembelajaran yang digunakan guru ketika kita melihat itu ternyata ini sebagai contoh misalnya, kalau model pembelajaran yang digunakan guru tidak menarik, itu tentu bisa dianggap bahwa ya metode yang digunakan juga bisa bisa apa tidak sesuai dan ya tidak menarik ya. Ya, kemudian yang lainnya bisa kemampuan memecahkan masalah karena modelnya yang salah, ya tentu kemampuan memecahkan masalahnya yang kurang tepat. Bisa juga berpengaruh kepada materi tidak menarik dan tentu baik minat, ya kan, minat belajar siswa itu akan menjadi rendah. Jadi ya termasuk tekniknya dan seterusnya ya, teknik yang digunakan. Nah, bisa juga karena akar masalahnya sudah sedemikian kompleks. Nah, akhirnya berdampak juga kepada kedisiplinan siswa untuk masuk kelas atau kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait. Nah, semua itu juga berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab siswa seperti apa? Dan juga bisa dikembalikan tanggung jawab kita sebagai guru kalau melihat ini, ya apa yang harus dilakukan. Dan itu juga berkaitan dengan percaya diri ya, percaya diri. Nah, inilah kira-kira akar penyebab masalah. Jadi kalau ketika kita melihat ini, tentu kita bisa melihat lagi apakah kemandirian belajar siswa rendah itu disebabkan oleh yang mana. Oh, didapati bahwa model pembelajaran guru yang digunakan guru menjadi akar masalahnya. Dengan demikian, maka ketika kita sudah menemukan itu, kita akan meletakkan model pembelajaran guru pada kolom yang ketiga sebagai akar penyebab dari masalah yang sudah tereksplorasi di kolom kedua yang kita pindahkan sebelumnya dari LK1.2 dari kajian literatur dan hasil wawancara. Jadi di sini kita bisa lihat kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri dan seterusnya sampai di model metode. Sesungguhnya akar penyebab masalahnya adalah model pembelajaran yang digunakan guru tidak mendukung tumbuhnya kemandirian belajar. Nah, dengan demikian inilah yang perlu dicarikan solusi. Sama juga dengan kolom-kolom yang lain, misalnya di permasalahan yang kedua, 3 sampai 6, kira-kira beginilah caranya kita meletakkan poin per poin, lalu kita letakkan hubungan keterkaitan antara poin-poin itu sampai kita mendapatkan akar penyebab masalah. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, maka kita akan meletakkannya pada kolom yang ketiga. Itulah tagihan yang harus dikerjakan di LK1.3. Nah, ketika itu sudah dilakukan, tentu kira-kira bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi hasil eksplorasi, penyebab masalah, kedisiplinan, tanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian kita letakkan di kolom ketiga. Itu masalahnya kita sudah temukan model pembelajaran yang digunakan guru tidak mendukung tumbuhnya kemandirian belajar. Dan tentu saatnya kita mendeskripsikan analisis akar penyebab masalah tersebut. Jadi contohnya berdasarkan hasil analisis dan diskusi ditentukan bahwa akar penyebab masalah atau root case atau key faktor adalah model pembelajaran yang digunakan guru. Model pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran akan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya berbagai masalah dalam pembelajaran, termasuk masalah yang berkaitan dengan rendahnya kemandirian belajar siswa. Pemilihan dan penerapan model pembelajaran yang tepat akan mendukung tumbuh kembangnya kemandirian belajar siswa. Untuk mewujudkan pembelajaran yang tepat dalam upaya menumbuh kembangkan kemandirian belajar pada diri siswa, perlu dirancang perencanaan yang tepat dan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, guru perlu menyusun desain pembelajaran yang inovatif. Inilah kira-kira di tabel LK1.3. Ini hanya contoh, kira-kira seperti inilah kita meletakkan poin per poin dari setiap identifikasi masalah. Mulai dari identifikasi pertama, identifikasi kedua, kita selesaikan juga seperti ini sampai di identifikasi yang terakhir yang kita
setelah identifikasi tersebut. Untuk hari ke-13, aktivitas mahasiswa adalah mempresentasikan hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian peran dosen dan guru pamong memberikan masukan, arahan, bimbingan pada hasil presentasi mahasiswa tentang kelompok penyebab masalah. Jadi setelah tabel-tabelnya diisi dengan tepat, mulai dari kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat dipresentasikan, lalu itu akan dilihat kembali dan diberi masukan. Apakah itu masukan dari dosen dan guru pamong, ataupun mungkin tidak menutup kemungkinan dari teman-teman guru lainnya. Kira-kira inilah yang menjadi tagihan LK1.3 dari penentuan penyebab masalah. Selanjutnya adalah di hari selanjutnya, hari ke-14, aktivitas mahasiswa adalah menentukan kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya. Nah, kemudian menentukan masalah minimal 4 kelompok yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Ini. Tentu di sini adalah peran dosen, guru dan pamong adalah memberi masukan, arahan, bimbingan tentang kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya. Memandu, memfasilitasi diskusi untuk menentukan 4 masalah dan akar penyebabnya. Inilah yang menjadi tagihan LK1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Jadi ada LK1.3, sekarang kita akan menyelesaikan LK1.4. Itu berkaitan dengan masalah yang terpilih. Nah, di LK1.4 ini adalah, ini kita sudah menemukan 4 poin di dalam tabel 1, 2, 3, 4. Masalah terpilih yang akan diselesaikan itu disalin dari LK1.1 berdasarkan identifikasi masalah di kolom ketiga. Kemudian akar penyebab masalahnya itu disalin dari LK1.3 yang sebelumnya kita kerjakan dengan penentuan penyebab masalah kolom ketiga. Nah, masalah terpilih yang akan diselesaikan pada bagian ini merupakan fokus mahasiswa untuk mengeksplorasi alternatif solusinya pada langkah berikutnya dalam pembelajaran PBG dalam jabatan. Fokus inilah yang akan dilanjutkan, dibuatkan perangkat pembelajarannya di sesi-sesi selanjutnya. Kemudian masalah terpilih ini, misalnya contohnya masalah terpilih yang akan diselesaikan kemandirian belajar siswa rendah. Nah, itu satu. Kemudian akar penyebab masalahnya model pembelajaran yang digunakan guru tidak mendukung tumbuhnya kemandirian belajar. Kemudian masalah terpilih yang kedua, siswa pada umumnya kesulitan memahami materi. Akar penyebab masalahnya pemilihan materi yang tidak tepat atau materi yang tidak kontekstual. Dan selanjutnya di poin masalah yang ketiga, poin masalah yang keempat, misalnya relasi interaksi antar siswa kurang harmonis. Kemudian siswa sering mengalami miskonsepsi pada materi, itulah yang juga kita harus deskripsikan di akar penyebab masalah di kolom ketiga. Nah, ini di slide ini sudah bisa kita lihat bahwa masalah yang terpilih tentu itu didasarkan dari LK1.1 identifikasi masalah kolom ketiga. Di situ ada banyak masalah dan kita akan memilih 4 poin yang terbaik ya. Kemudian tentu akar penyebab masalahnya ini disalin dari LK1.3, penentuan penyebab masalah di kolom 3. Dan sebagai tambahan informasi bahwa penilaian program PPG ya ini selama proses diikuti, poin yang pertama penilaian proses pembelajaran itu bernilai bobot 40. Kemudian yang kedua penilaian produk pembelajaran itu bernilai juga 40. Dan yang ketiga penilaian tingkat kehadiran itu bernilai 20. Dan totalnya secara keseluruhan 100.
Sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat Anda semua. Dan mari kita tingkatkan pembelajaran kita untuk uh, majunya bangsa dan negeri ini, yang tentu itu juga akan tercermin pada cerdasnya siswa-siswa kita yang kita belajarkan di sekolah. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.